intinya public policy, jadi asumsinya gini, public policy itu tidak bisa mencapai semua tujuan, ya, dan semua tujuan yang dibuat oleh pemerintah, gitu ya. Tapi dia juga bisa menjamin, ya, kesejahteraan pemerintah, kesejahteraan dari rakyat jika negara atau pemerintah menerapkan prinsip-prinsip good governance. Jadi jangan Anda hafalkan good governance itu langsung ke good governance, jangan dulu. Jadi good governance itu harus Anda pahami governance-nya dulu. Good-nya itu datangnya belakangan. Ya, governance dulu, baru good. Karena governance itu awalnya dia ada dari government. Karena government itu mengandung pengertian yang tendensius, sentralistik, karena masa semua ke pemerintah, akhirnya menimbulkan kesan yang bersifat sentralistik, maka dihilangkan kata government lalu menjadi governance. Governance adalah pengelolaan tata, pengelolaan kuasa, pengelolaan tatanan supaya pemerintah, supaya masyarakat, supaya pasar, supaya sektor privat biar bisa menjalankan tugasnya masing-masing. Jadi governance itu bukan langsung good, ya, tapi goodnya ini datang belakangan. Governance dulu baru good. Ya, jadi bukan government tapi governance, ya. Pihak-pihak yang di luar negara diatur, dilibatkan, apa fungsi dan tanggung jawab mereka masing-masing, baru sudah berjalan, baru dikasih good. Supaya apa? Supaya bisa menjamin adanya tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga kebijakan publik itu juga bisa memuaskan banyak pihak. Tapi kalau pakai pendekatan ini enggak, yang dipuaskan itu cuma sedikit. Tapi kalau buat dengan good governance, maka yang bisa dipuaskan adalah publik dalam skala yang lebih besar daripada jika cuma memakai pendekatan yang neo-Marxis. Sebelum saya akhiri, saya ingin melanjutkan gini ya. Tadi dari sini saya ingin melanjutkan aja bahwa ketika kita menjalankan atau menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam perumusan atau pembuatan kebijakan publik, maka kita selalu dihadapkan pada gaya-gaya rasionalitas. Dalam pembuatan kebijakan publik, implementasi kebijakan publik itu ada kecenderungan menerapkan gaya-gaya rasionalitas. Berbagai gaya rasionalitas itu selalu muncul dalam administrasi publik. Ya, pertimbangan-pertimbangan rasional. Nah, pertimbangan-pertimbangan yang rasional itu dalam administrasi publik itu akan mempengaruhi struktur dan dinamika kebijakan negara. Sehingga struktur dan dinamika kebijakan negara itu bervariasi dan menjadi lintas arena kebijakan. Kalau Anda nggak percaya, saya kasih tahu ini. Satu sisi ada kebijakan yang represif. Apa itu? Kalau kita melakukan pembangunan, maka stabilitas harus bisa dipelihara. Kondisi politik harus stabil. Ini kan kebijakan represif. Di satu sisi kita menciptakan stabilitas. Ya, kalau stabilitas selalu ada kecenderungan dari aparat negara represif. Ya, sekarang kita dikit-dikit menerapkan undang-undang ITE. Apa? Ini supaya tidak menimbulkan kegaduhan politik, stabilitas. Karena kalau kondisi politik kita tidak stabil, tidak ada investor yang akan melakukan investasi di Indonesia. Pasti nanti buruknya akan banyak mogok atau sering mogok, tidak bisa menjalankan atau mencapai kinerja yang efisien dan efektif. Perusahaan bangkrut, sudah bangkrut, maka mereka akan hengkang dari Indonesia. Ini kan kebijakan represif. Tapi satu sisi pemerintah menerapkan kebijakan ekonomi, apa? Undang investor, beri fasilitas, bunga rendah. Satu sisi, pemerintah menerapkan kebijakan ideologis. Ya, satu, kita harus kebijakan ideologis harus berorientasi kepada kepentingan umum. Jadi membangun tol, membangun jalan tol untuk kepentingan umum supaya pergerakan orang menjadi lancar, gitu ya. Harga-harga barang jadi murah, tapi karena harga tolnya mahal, akhirnya truk-truk
juga tidak banyak yang lewat jalan tol, tapi tetap lewat jalur Pantura, lewat jalur selatan dan sebagainya. Ya, pada tujuannya apa? Supaya ada ini apa ya? Dalam proses produksi dan distribusi ini tercapai dan murah, cepat gitu. Kita sekarang harga telur misalnya naik gitu ya, harga daging naik, harga cabai naik, apa kabarnya? BBM naik gitu ya. Terus, nah ini apa? Produksi dan distribusi barang menjadi tidak lancar. Jadi yang poinnya adalah gini, ketika kita bicara dalam pembuatan kebijakan itu sebenarnya adalah ladangnya berbagai gaya rasionalitas diterapkan. Tapi ketika diterapkan, kepentok ke sini. Ya, kepentok ke sini. Ketika kepentok di sini, kita akan tahu bahwa ternyata kebijakan-kebijakan itu tidak berdiri sendiri. Ada kebijakan politik, ada kebijakan ekonomi, ada kebijakan yang berorientasi pada ideologi, gitu ya, dalam hal untuk produksi dan distribusi barang dan jasa. Ya, saya kasih contoh tadi. Satu sisi kebijakan memperhatikan stabilitas. Stabilitas adalah kebijakan politik. Satu sisi pemerintah mengundang investor, itu kebijakan ekonomi. Satu sisi pemerintah memperhatikan kebutuhan orang miskin, itu kebijakan ideologis. Ya. Nah, kebijakan politik plus kebijakan ekonomi plus kebijakan ideologis nggak ketemu di lapangan. Ya, nggak ketemu. Jadi kalau ada kebijakan pembangunan, ya kebijakan publik misalnya pembangunan atau pendistribusian barang supaya lancar, ya, maka pemerintah di situ juga bingung. Gimana ini caranya? Nah, ini akhirnya apa? Menimbulkan konflik kepentingan, menimbulkan konflik dalam implementasi program, menimbulkan konflik antar aktor politik, menimbulkan konflik yang bersifat sektoral antar OPD yang ada di pemerintahan daerah. Jadi membuat kebijakan publik itu bukan hal yang gampang. Bukan hanya persoalan ada data langsung kita buat, kita rumuskan di Bapeda lewat mekanisme musrembang, nggak bisa. Dalam teori kita selalu dihadapkan pada persoalan ini. Jadi Anda jangan lupa ketika kita belajar tentang public policy, ya, Anda juga harus ingat mata kuliah yang lain, yaitu tentang perencanaan dalam program dan perencanaan tentang program. Planning in apa itu? Program dan planning of program. Jadi itu yang bisa saya. Terus terakhir, ya, yang ini menjadi kesimpulan kita pada siang ini adalah bahwa dari kebijakan-kebijakan publik yang ada secara teori, kebijakan-kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah itu selalu memberi dampak ekonomi, sosial, dan politik. Ya, dampak dari kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah selalu memberi dampak sosial, ekonomi, dan politik. Karena apa? Karena hasil dari kebijakan itu pasti diukur keefektifannya dan keefisienannya dalam mencapai hasil. Indikatornya efisiensi dan efektivitas. Dalam apa? Dalam mencapai hasil. Kalau tidak efisien atau tidak efektif, maka kita tidak bisa bilang itu berhasil, tapi kita mengatakan itu gagal. Artinya public policy harus dievaluasi. Ya, seperti itu. Lalu yang kedua, saya mengatakan bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, khususnya dalam konteks adalah public policy, itu selalu terkait dengan 3 poin. Yang pertama, terkait dengan bagaimana kebijakan itu dibuat. Kedua, bagaimana anggaran, ya, atau alokasi anggaran, ya, alokasi anggarannya. Dan yang ketiga, bagaimana ini dampaknya terhadap publik. Jadi ketika pemerintah membuat kebijakan, maka kita tidak lupa harus menganalisis ini. Siapa sih yang terlibat di dalamnya? Aktor-aktor siapa saja yang terlibat dalam pembuatan kebijakan publik? Gak mungkin di Bapeda itu hanya aktor-aktor pemerintah. Pasti ada masyarakat, karena kita sudah menerapkan perencanaan pembangunan
yang deliberatif, ya, partisipatoris. Jadi ada rakyat, ada juga perwakilan dari CSO, NGO, ada perwakilan dari investor, ya, dan sebagainya. Jadi pembuatan kebijakannya gimana? Dari bawah atau dari atas ke bawah? Prosesnya gimana? Yang kedua, dalam pembuatan kebijakan selalu terkait dengan bahasan dengan alokasi anggaran. Kalau nggak ada anggaran, maka kebijakan itu tidak bisa dijalankan, program itu tidak bisa dijalankan. Lalu kita juga memperhitungkan, apa sih yang mau dicapai dari kebijakan publik, maka kita harus mengukur dampaknya. Apa dampak dari kebijakan tertentu jika diberlakukan di tempat tertentu? Saya kasih contoh. Kebijakan apa? Misalnya, penyediaan air bersih, ya, di NTT. Apakah yang harus dilakukan pemerintah? Apakah pemerintah harus membangun sumur bor? Apakah pemerintah harus bekerja sama dengan produsen minuman mineral tertentu? Apakah pemerintah harus mengundang investor untuk membuat atau menjernihkan air? Ya, seperti di Australia itu jagoan dalam menjernihkan air laut untuk bisa diminum. Ini gimana? Diukur semua. Yang dipilih pasti pemerintah akan bilang dengan biaya yang murah. Dalam membuat kebijakan, anggaran itu selalu ditekan. Biayanya kecil, tapi dampaknya besar. Soalnya begitu, pertimbangan-pertimbangan dalam pembuatan kebijakan itu anggaran kecil, tapi dampaknya besar. Kita jarang bisa menemukan dalam membuat kebijakan untuk memutuskan alokasi anggaran. Dibuat langsung anggaran misalnya 1.000 triliun. Nggak bisa kita pilih. Paling diukur dulu, 1T gimana, 2T gimana, 3T gimana. Kalau 1T gimana dampaknya, kalau 2T gimana cakupannya. Gitu. Jadi alokasi anggaran ini sering menjadi kendala dalam proses pembuatan kebijakan publik. Ya, pemerintah acap tidak punya anggaran terlalu besar sehingga melibatkan apa? Aktor ketiga. Siapa itu? Adalah sektor privat. Syaratnya sektor privat mau berinvestasi jika negara kita menerapkan prinsip-prinsip good governance. Jadi investor itu banyak ke Indonesia karena kita dilihat sudah menerapkan prinsip-prinsip good governance. Ya, jadi nggak gampang ya. Kita cari utangan itu juga nggak gampang gitu ya. Mau utang ke Bank Dunia, mau utang ke Tiongkok, mau utang ke kelompok G8 atau G7 gitu ya, nggak gampang karena salahnya ini. Bagaimana negara Indonesia, pemerintah Indonesia menafsirkan dan implementasikan prinsip-prinsip good governance dalam suatu struktur, dalam semua struktur politiknya. Ya, ini nggak gampang. Ya, jadi intinya dalam membuat kebijakan memang diperlukan pendekatan yang multidisiplin, ya. Menurut saya tidak hanya pendekatan politik ekonomi atau pendekatan ekonomi murni, tapi ada pendekatan-pendekatan yang lain. Tidak hanya neo-Marxis, ya, tapi yang non-Marxis juga perlu dipertimbangkan dalam membuat kebijakan publik supaya hasilnya optimal.